Salam Bu. Oke, apa kabarnya hari ini, Dek? Sehat Bu. Sehat Bu, Tuhan oke lah ya. Baiklah, coba dilihat dulu kiri kanannya sudah nyaman. Ada yang mengganggu, kalau ada yang mengganggu ya bisa dikondisikan supaya kita enak. Hari ini kita akan mau belajar pelajaran agama. Sebelum kita masuk ke materi kita akan beribadah seperti biasanya sesuai jadwal. Yang memimpin kita dalam bernyanyi adalah Putri Danesa Malau, dan yang memimpin kita dalam doa adalah Fredrika. Oke, dipersilakan kepada adik-adik sekalian. Baiklah, sebelum kita berdoa untuk memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. 2, 3 ya. Satukanlah hati kami untuk Memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat dan sayang-Mu. Kami terus merasakan berkat dan napas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Putri dan Fredrika. Oke, baik. Sebelum mulai materinya, Ibu akan absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Hans Andreas Pasaribu. Hadir. Oke. Ini Pres Sandra Jeki Lubis. Hadir Bu. Cinta Sianipar. Hadir Bu. Indah Putri Yanti Pardosi. Hadir Bu. Oke ya, berarti kita hadir semua. Terima kasih ya. Baiklah, masih tetap semangat kan anak-anak? Ya Bu. Jaringannya juga masih bagus ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya. Baik, ada yang ingat materi kita minggu lalu itu materi apa ya? Siapa yang ingat? Kalau keluarga sebagai pusat pendidikan. Iya, keluarga sebagai pusat Pendidikan. Di mana bisa kita baca itu, Dosma? Di Ulangan 6 ayat 4-9 Bu. Iya ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Baiklah. Kalau kita lihat gambarnya, coba gambar apakah yang kalian lihat pada layar kalian? Coba berlian. Bertemu. Ibu mau tanya dulu. Baik, terima kasih. Coba Ibu mau tanya berlian dulu. Niko, gambar apa ini Niko? Gambar jagung. Oke, kenapa jagungnya ini berlian? Dari mana kita lihat dia bertumbuh atau berkembang? Kita melihat dulu di paling bawah itu ya. Ada mulai dari tunas kecil, mengalami ada bertambah daunnya sehingga pada akhir berbuah. Pembelajarannya yang pertama 2, 3 ya. Menghayati dan melakukan Allah dalam kehidupan keluarga dengan tinggi Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ya, yang kelompok pertama nanti Ibu share namanya ya. Yang kelompok 2 juga, yang kelompok 3. Kita masuk ke dalam materi kita. Coba dilihat gambar ini. Aku mau bertanya dulu. Gambar apakah ini? Keluarga bahagia Bu. Oke, terima kasih Roni. Ya, kenapa kamu katakan ini keluarga bahagia, Roni? Dilihat dari senyumnya Bu. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya dulu ya, gambar apa ini semua? Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 orang. Keluarga yang beribadah. Bu. Keluarga yang Sedang beribadah. Oke, keluarga yang sedang beribadah. Ya, baik. Kenapa dikatakan ini keluarga yang sedang beribadah, Ella?
Karena keluarga tersebut sedang berlutut dan berdoa melipat tangan, Bu. Oke, baik sekali. Terima kasih ya. Ibu mau bertanya dulu kepada Cinta. Cinta, gambar apakah pada bagian A itu, Cinta? Ya, lebat, Bu. Oke, terima kasih Cinta. Ya, gambar pohon anggur yang berbuah lebat, kata si Cinta. Ya, gambar apakah bagian B itu? Niko. Gambar pohon anggur yang Oke, gambar pohon anggur yang tidak berbuah. Baik, ya. buah. Kita melihat, ya, keluarga perlu bertumbuh di tempat yang benar, yaitu dalam pengenalan yang lebih kepada Tuhan. Coba dibuka Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perempuan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semua yang sudah membacakan dengan baik. Baiklah, ada perumpamaan tentang seorang penabur. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, melambangkan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memiliki tempat di dalam hati dan pikirannya, sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa dan tidak memiliki komitmen apa-apa untuk bertumbuh. Artinya tidak. Ciri-ciri pertumbuhan ada 3. Yang pertama, berakar. Yang kedua, bertumbuh. Dan yang terakhir adalah berbuah. Ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Inilah menjadi tugas kelompok kalian semua. Ya. Kelompok 1 yang sudah Ibu share namanya di dalam grup WA Agama Kristen. Kelompok 1 membahas keluarga yang berakar di dalam Tuhan. Kelompok 2 membahas keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Dan kelompok 3 membahas keluarga yang berbuah di dalam Kristus. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Akan gabung kembali ke dalam Google Meet ini untuk berdiskusi kembali bagaimana hasil diskusi. Oke, baik. Oke, baik. Kelompok 1, coba sebelum kita presentasikan hasil diskusinya, coba dibacakan dulu biar Ibu dengar. Kelompok 2 sudah dapat hasil diskusinya kan? Oke, baiklah. Ya, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, coba dibacakan dulu apa yang Ibu minta sekarang. Yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 1. Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan diskusinya. Baik, silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu keluarga yang berakar dalam Tuhan, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal keluarga, bernyanyi, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Oke, ya, sangat bagus. Baik, kelompok 2 dulu silakan dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus ialah keluarga yang mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Oke. Keluarga yang bertumbuh dalam Kristus berarti keluarga yang menaati Tuhan dan mengenali Dia dan akan lebih mengasihinya. Oke, bagus sekali ya. Yang diwakili. Hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu keluarga yang berbuah dalam Tuhan ialah keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup. Oke, bagus sekali ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Coba. Ada, Bu. Oke. Baik, siapa yang mau bertanya? Namanya? Andreas Pasaribu dari kelompok 3. Oke, iya, silakan, Nak. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya menjadikan firman sebagai rumah kita? Oke, bagus sekali ya. Pertanyaan dari
Dari Frans, baik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Oke, baik. Dengan rajin dan senang membaca Alkitab, mengingat firman Tuhan bersama, atau dengan membuat ayat hafalan Alkitab. Oke, bagus sekali ya. Sudah dijawabkan bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai rumah kita, ya. Ada pertanyaan? Saya Bu, Pertanyaan kelompok 2. saya Bu, Oke, siapa? dari kelompok 1 Bu, diwakili oleh Roni Morban Pane Bu. Oke, bagus sekali. Baik, silakan Roni. Bagaimana kita tahu bahwa keluarga itu sudah bertumbuh? Oke, silakan kelompok 2. Saya Bu, saya ingin menjawab pertanyaan. Bagus Saya sekali juga ya, silakan Niko. Yaitu dengan melihat adanya perubahan sikap dari masing-masing anggota keluarga. Semua sama-sama dulu kita memberikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Di diskusi kalian tentang berakar, bertumbuh dalam Tuhan, kita melihat ada beberapa aspek ya dalam berakar, keluarga yang berakar dalam Kristus. Yang pertama yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Beberapa aspek dalam soal ya di LKPD kalian, LKPD lembar kerja peserta didik yang Ibu share melalui Google Classroom. Kesimpulan ya, dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga ya yang mau bertumbuh, syarat utamanya yaitu harus hidup dalam ajaran Kristus ya, harus hidup pada ajaran Kristus ya, dan setiap anggota keluarga yang bertumbuh dapat dilihat dari berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat kamu tertarik pada pelajaran kita hari ini? Berikan alasanmu. Hal penting yang kedua, hal penting apakah yang kamu pelajari dari bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ibu akan memberikan nilai. Di kelompok 3 ya mendapatkan nilai 95. Silakan berikan ya. Oke, kelompok 2 mendapatkan nilai 95 juga. Oke, tepuk tangannya. Kelompok 1 mendapatkan nilai 97. Oke ya. Tuliskan pengalamanmu tentang peran Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga yang pernah kamu rasakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan tetap jaga kesehatan apalagi pada masa pandemi ya. Tetap jaga jarak, pakai masker, rajin mencuci tangan. Baik. Berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, buat segala berkat dan limpah kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa sampai pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit pembelajaran yang diberikan oleh terimalah doa kami ini atas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih juga kepada kita semua ya. Oke, shalom, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu.